Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda merasa, aduh udah sibuk banget seharian penuh, kerja dari pagi sampai sore, tapi kok kayaknya nggak banyak yang beneran beres? Nah, hari ini kita bakal pakai kacamata seorang detektif investigasi, tepatnya kacamata seorang auditor operasional. Kita bakal membedah tuntas sebuah materi yang super menarik tentang cara auditor menemukan inefisiensi operasional. Melalui visual-visual ini, kita bakal melacak bareng-bareng nih, kemana sih tepatnya waktu, energi, dan uang perusahaan itu bocor setiap harinya tanpa kita sadari. Yuk kita mulai investigasinya. Coba pikir-pikir lagi deh, berapa banyak waktu kerja Anda yang terbuang sia-sia hari ini? Jujur aja ya, kita semua pasti pernah kan ada di momen ngedumel karena, ya ampun, harus ngisi form yang sama lagi atau nungguin balasan email approval yang lamanya minta ampun, sampai berhari-hari. Nah, hari ini kita nggak cuma mau ngeluh, kita bakal pakai semacam buku panduan rahasia ala auditor buat memburu dan membasmi ketidakefisienan di tempat kerja kita. Masuk ke bagian pertama, kita bahas jebakan pekerjaan manual berulang. Oke, kita masuk ke tempat kejadian perkara yang pertama nih. Disinilah produktivitas harian kita paling sering kena rampok. Dan itu terjadinya tepat di atas meja kerja kita sendiri. Salah satu jebakan terbesarnya itu yang namanya double input data. Simpelnya gini, ini tuh terjadi kalau data yang sama persis Anda masukin secara manual ke lebih dari satu sistem atau file. Kayak Anda ngetik transaksi di Excel, abis itu harus diketik ulang lagi dari nol ke sistem internal kantor. Astaga, capek banget kan? Kenapa sih auditor nganggap ini sebagai red flag atau peringatan keras? Soalnya proses kayak gini tuh pintu masuk utama banget buat data yang gak konsisten dan bikin kerjaan jadi super duper lambat. Nah, yang bener-bener menarik dari visual yang kita lihat ini adalah bagaimana kita bisa dengan jelas nangkep basah bentuk-bentuk pekerjaan manual ini beserta risikonya. Di satu sisi, ada contoh klasik banget, bikin laporan harian masih manual, terus minta approval cuma lewat chat pribadi. Aduh, terus di sisi lain, kita lihat lebih dalam soal double input tadi. Kayak masukin invoice ke Excel, terus dimasukin lagi ke sistem ERP. Wah, dampaknya fatal banget. Risiko human error atau salah ketik itu melonjak tajam. Kerjaan jadi makan waktu jauh lebih lama, dan potensi selisih data pasti naik. Seorang auditor bakal langsung masuk dan nanya, loh, ada tools otomatis kok nggak dipakai? Berapa banyak sih waktu yang kebuang cuma buat ngetik ulang sesuatu yang aslinya bisa diintegrasikan? Lanjut ke bagian 2, mengatasi bottleneck dan waktu. Setelah kita obrak-abrik area meja kerja, sekarang mari kita naik level. Lihat ke struktur operasional yang lebih luas, di mana alur kerja tuh sering banget mampet. Auditor ini punya cara yang sangat analitis loh buat ngecek ini. Mereka bakal ngebandingin waktu ideal proses versus waktu aktual di lapangan. Dan perbandingan ini langsung ngasih lihat masalah utamanya dengan gamblang. Bayangin aja, ada dokumen purchase order nih. Di atas kertas atau SOP-nya janjinya sehari kelar. Tapi prakteknya di lapangan bisa molor sampai 5 hari. Jauh banget kan? Nah, jarak antara ekspektasi dan realita inilah tempat sembunyi favorit si inefisiensi. Penyebabnya macam-macam. Bisa dari dokumen yang bolak-balik direvisi nggak kelar-kelar, komunikasi antar divisi yang miskom terus, atau ya sistem internalnya yang emang sering ngadat. Ngomongin soal proses yang molor, kita tuh sering banget nabrak tembok yang namanya bottleneck approval. Gampangnya, bayangin aja jalanan macet parah di jalur satu arah. Alur kerja yang tadinya udah ngebut dari bawah, tiba-tiba harus ngerem mendadak karena nyangkut di satu titik persetujuan. Contoh paling real dan sering banget ditemuin auditor adalah ketika literally semua dokumen harus di-AC sama satu direktur aja. Atau proses reimbursement yang harus lewat 5 meja. Iya jelas dampaknya gede banget kan. Operasional jadi mandek. Purchase request gantung berhari-hari nggak ada kejelasan. Dan ujung-ujungnya, tagihan vendor telat dibayar. Kacau kan? Oke, kita melangkah ke bagian 3. Menghapus aktivitas tanpa nilai. Nah, sekarang waktunya kita hunting aktivitas yang sebenarnya sama sekali nggak ada gunanya, tapi jago banget sembunyi tepat di depan mata kita. Ada satu filosofi inti yang harus kita pegang erat-erat. Tidak semua aktivitas memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Ini tuh semacam ujian pamungkas, tes paling fundamental yang dipakai para detektif alias auditor waktu nge-review rutinitas harian di sebuah perusahaan. Cuma karena Anda kelihatan super sibuk dan keringetan ngerjainnya, bukan berarti hal itu beneran bawa dampak positif buat bisnis loh. Terus, wujud aslinya kayak gimana sih aktivitas tanpa nilai ini? Auditor tuh sering banget nemuin dasar aktivitas parasit kayak gini. Pertama, approval yang berlapis-lapis dan kebanyakan, padahal nggak perlu. Kedua, pengecekan dokumen yang diulang-ulang terus sama departemen yang beda-beda. Ketiga, nah ini favorit banyak orang nih, meeting atau rapat panjang 2 jam yang ya buang waktu aja karena nggak ada output atau keputusan yang jelas.
Dan yang paling bikin miris dari semuanya, bikin laporan berjam-jam tiap minggu yang ternyata nggak pernah dibaca sama manajemen. Jadi, poin krusialnya di sini adalah, coba deh, Anda bisa nggak nemuin pencuri waktu ini di jadwal mingguan Anda sendiri? Berapa banyak sih meeting yang Anda ikutin yang sebenarnya bisa beres lewat satu email aja? Lanjut, bagian 4, observasi lapangan dan data. Seorang auditor yang jago itu pastinya nggak cuma mantengin layar di balik meja. Secara fisik, apa sih yang beneran mereka cari di lapangan? Pas mereka keliling mantau alur kerja karyawan atau lihat pergerakan barang di gudang, mereka tuh bukan lagi ngasih nilai seberapa cepat karyawan lari-lari bawa barang. Bukan, mereka lagi nyari hambatan fisik. Dan hasil yang mereka temuin ini biasanya bikin kita sadar banget. Ternyata layout atau tata letak ruang kerjanya berantakan dan nggak efektif. Bikin orang harus jalan kejauhan buat minahin barang doang. Mereka juga sering banget nemu waiting time atau waktu nunggu yang kelamaan. Proses B harus nunggu mati-matian dari proses A. Terus pekerjaan yang tanpa sadar dikerjain 2 kali sama orang yang beda. Bayangin coba, berapa banyak energi dan ongkos yang terbuang sia-sia tiap harinya. Tapi, observasi fisik tadi itu cuma separuh dari cerita loh. Kita kan hidup di era modern ya, zamannya data adalah raja. Disinilah auditor ngeluarin senjata pamungkas mereka, data analytics, buat ngebongkar pola inefisiensi yang ngumpet rapi di antara jutaan baris transaksi. Lewat tools analitik ini, auditor bisa secara instan kayak sulap gitu, ngedeteksi transaksi yang double, nemuin idle inventory alias barang yang udah lumutan di gudang gara-gara kelamaan gak kejual, nyorotin approval yang udah lewat jatuh tempo, sampai ngendus kalau ada lonjakan jam lembur yang gak masuk akal. Ini beneran game changer sih. Kenapa? Karena nemuin masalah jadi jauh lebih nyebut, super akurat, dan yang paling penting, 100% berbasis data objektif. Gak ada tuh yang namanya pakai feeling. Kita sampai di bagian 5. Red flags inefisiensi operasional. Oke, investigasi kita hampir selesai nih. Sebagai gongnya, mari kita bedah indikator utama yang paling sering dicatat di buku saku para auditor. Kalau Anda lihat 1 atau 2 aja dari hal ini kejadian terus-terusan tiap hari, wah, itu sirene bahaya udah bunyi. Perhatiin daftar ini ya. Birokrasi yang kepanjangan, kerjaan masih didominasi serba manual, approval yang jalannya kayak siput, data yang harus bolak-balik direvisi, lembur yang tinggi banget, keluhan dari anak-anak operasional yang nggak ada habisnya, kerjaan yang double-double, data yang berceceran di 10 file Excel berbeda dan nggak nyambung satu sama lain, sampai SLA atau target layanan yang meleset terus. Ujung-ujungnya, jelas produktivitas hancur lebur. Ingat ya, masalah-masalah ini tuh bukan kebetulan yang apes aja. Ini tuh gejala nyata, penyakit dari sistem kerja yang emang harus banget diobatin. Jadi, untuk menutup sesi penjelasan materi yang lumayan intens ini, saya mau nantang Anda nih dengan satu pertanyaan penutup. Kira-kira berapa banyak red flags yang ada di perusahaan Anda saat ini? Ayo, coba diingat-ingat. Sekarang Anda kan udah pegang mindset dan buku panduan ala auditor. Jangan biarin waktu berharga dan produktivitas Anda terus-terusan dicuri. Mulai besok pas masuk kantor, coba amati alur kerja Anda sendiri dan mulailah jadi auditor untuk efisiensi Anda sendiri. Terima kasih banyak udah ngikutin analisis mendalam kita kali ini. Semoga dapat insight baru dan sampai jumpa di sesi bedah materi seru kita selanjutnya.